Ibu Tri Risma hari ini juga diakui sebagai salah satu pemimpin yang membawa perubahan yang cukup signifikan di Surabaya, menjadikan Surabaya sebagai contoh dalam tata kelola perkotaan yang efektif dan berkelanjutan. Kedua, kelemahan Bu Risma adalah kurang bisa membangun hubungan dengan anggota DPRD, termasuk dengan anggota partai yang mengusungnya sendiri. Hal ini terlihat saat Ibu Risma menjadi wali kota Surabaya, di mana Ibu Risma sering bersinggungan atau sering berantem dengan anggota DPRD. Jangan lupa bahwa pilkada juga merupakan proses regenerasi kepemimpinan, di mana pilkada membuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin baru yang memiliki visi dan misi yang lebih segar dan lebih inovatif dan Nah, sekarang kita akan kupas apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari Ibu Tri Risma hari ini. Adapun kelebihan-kelebihan dari Ibu Tri Risma hari ini, yang pertama adalah pengalaman beliau memimpin juga cukup luas. Ibu Tri Risma hari ini pernah menjabat sebagai wali kota Surabaya selama 2 periode di tahun 2010 hingga tahun 2020, dan juga pernah menjadi Menteri Sosial pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Pengalamannya dalam memimpin kota besar dan kementerian memberinya pemahaman yang mendalam tentang pemerintahan dan administrasi publik. Untuk dalam hal ini kekuatan atau kelebihannya Ibu Risma ada kemiripan dengan Ibu Khofifah. Nah, kelebihan Ibu Tri Risma hari ini yang kedua ini cukup menonjol dan fenomenal, yaitu prestasi dalam menata kota Surabaya. Di bawah kepemimpinannya, Surabaya meraih berbagai penghargaan, termasuk penghargaan Adipura untuk kota metropolitan yang bersih dan hijau selama beberapa tahun berturut-turut. Bu Tri Risma hari ini juga dikenal karena keberhasilannya mengubah Surabaya menjadi kota yang lebih ramah lingkungan, kota yang hijau dan tertata dengan baik. Ini cukup efektif dan masyarakat akhirnya juga ikut terlibat langsung di dalam program ini. Nah, dulu Surabaya sebelum Bu Risma menjadi wali kota Surabaya, Surabaya itu dikenal dengan kota yang gersang dan panas. Namun setelah Ibu Risma menjadi wali kota Surabaya, sangat gencar dan sangat sporadis di dalam membangun infrastruktur, dan yang tadinya kota itu gersang dan panas, setelah Bu Risma menjadi wali kota dibangunlah banyak infrastruktur, ruang publik, bahkan penghijauan di semua area yang cukup merata. Bahkan Surabaya tidak seperti dulu lagi. Surabaya sudah menjadi taman atau hutan yang tertata rapi hingga sampai saat ini. Itu peninggalan Bu Tri Risma hari ini. Yang ketiga, Bu Risma memiliki beberapa prestasi nasional maupun internasional. Prestasi nasional pertama, Ibu Tri Risma hari ini diantaranya pernah menerima penghargaan wali kota terbaik di Indonesia. Prestasi di tingkat nasional yang kedua, Bu Tri Risma hari ini adalah pernah menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri. Selain prestasi di tingkat nasional, ternyata Ibu Tri Risma hari ini juga mempunyai prestasi di tingkat internasional. Di antaranya prestasi tingkat internasional yang pertama adalah Ibu Tri Risma diakui sebagai salah satu wali kota terbaik di dunia oleh World Major Project pada tahun 2015. Pengakuan ini menyoroti keberhasilannya dalam manajemen kota dan inovasi dalam layanan publik. Nah, kemudian prestasi internasional yang kedua dari Ibu Tri Risma hari ini yaitu penghargaan dari UNESCO, yaitu Learning City Award tahun 2017. Hal ini diakui oleh UNESCO sebagai salah satu kota pembelajaran terbaik di dunia karena upaya Surabaya di dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, prestasi internasional Bu Tri Risma hari ini yang ketiga adalah dari Lee Kuan Yew World City Prize tahun 2018, di mana penghargaan dari Singapura ini diberikan atas pencapaian Surabaya dalam inovasi tata kota, pengelolaan lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, kemudian prestasi internasional yang keempat yang diterima oleh Ibu Tri Risma hari ini adalah Future Government Awards tahun 2014. Pada penghargaan ini Surabaya diakui untuk inovasi dalam pemerintahan digital dan layanan publik yang efisien. Nah, kemudian prestasi internasional yang kelima Ibu Tri Risma hari ini adalah
Green City Award. Ini adalah pengakuan atas upaya Surabaya dalam penghijauan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Nah, itu tadi sederet prestasi Ibu Tri Risma hari ini. Baik, selanjutnya mari kita mengulas lagi kelebihan yang keempat dari Ibu Tri Risma hari ini adalah dalam hal kemampuan di dalam inovasi pelayanan publik. Ibu Tri Risma hari ini dikenal dengan pemimpin yang inovatif dan proaktif di dalam menyelesaikan semua permasalahan. Sebagai contoh, Ibu Tri Risma hari ini memperkenalkan berbagai program berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik di Surabaya. Juga adanya sistem manajemen lalu lintas dan program Kota Pintar, termasuk program-program yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat Surabaya. Ada juga e-parking di area tertentu, lalu ada pengurusan perizinan, KTP, dan lain-lain yang serba cepat. Nah, yang kelima adalah dalam hal pembangunan infrastruktur. Di bawah kepemimpinan Ibu Tri Risma hari ini, Surabaya mengalami peningkatan infrastruktur yang luar biasa, cukup signifikan, dan termasuk pembangunan taman, ruang publik, pelebaran jalan-jalan baik di tengah kota maupun di pinggiran kota Surabaya. Semua jalan ditata rapi walaupun awalnya harus banyak menghadapi protes-protes, demo-demo akibat warga yang membuat bangunan liar dan lain-lain. Tapi akhirnya Surabaya menjadi kota yang luar biasa. Nah, yang keenam, Ibu Tri Risma hari ini juga diakui sebagai salah satu pemimpin yang membawa perubahan yang cukup signifikan di Surabaya, menjadikan Surabaya sebagai contoh dalam tata kelola perkotaan yang efektif dan berkelanjutan. Nah, yang ketujuh adalah komitmen terhadap kesejahteraan sosial, di mana saat Bu Risma menjadi Menteri Sosial, Bu Risma memimpin berbagai program bantuan sosial dan responnya sangat cepat terhadap bencana. Bu Risma juga dikenal dengan pendekatan langsungnya dalam menangani masalah sosial. Bu Risma seringkali turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa bantuan itu tepat sasaran. Ini yang jarang dilakukan oleh menteri-menteri sebelumnya. Nah, yang kedelapan adalah kepedulian terhadap lingkungan. Seperti yang sudah kita ketahui, Bu Risma telah memperkenalkan berbagai inisiatif hijau di Surabaya, termasuk taman kota, pengelolaan sampah yang lebih baik, dan ruang terbuka hijau. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup warga, tetapi juga menarik perhatian nasional dan internasional. Nah, secara keseluruhan, kelebihan-kelebihan ini menunjukkan bahwa Ibu Tri Risma hari ini adalah seorang pemimpin yang berpengalaman dan inovatif, dan berkomitmen terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungan. Nah, kalau dari sisi kelebihan dan prestasi antara Ibu Khofifah dan Ibu Tri Risma hari ini hampir seimbang. Tapi kelihatannya Ibu Tri Risma hari ini lebih unggul. Nah, di samping Bu Risma mempunyai kelebihan, tetapi juga mempunyai kekurangan-kekurangan. Adapun kekurangan-kekurangan dari Ibu Tri Risma hari ini, yang pertama adalah Bu Risma kurang bisa melakukan diplomasi untuk membangun sebuah koalisi partai politik. Nah, yang kedua, kelemahan Bu Risma adalah kurang bisa membangun hubungan dengan anggota DPRD, termasuk dengan anggota partai yang mengusungnya sendiri. Hal ini terlihat saat Ibu Risma menjadi wali kota Surabaya, di mana Ibu Risma sering bersinggungan atau sering berantem dengan anggota DPRD. Kelemahan Ibu Risma yang ketiga adalah gaya kepemimpinan yang otoriter. Semoga seandainya terpilih menjadi gubernur nanti bisa lebih soft dan tidak otoriter lagi. Nah, kekurangan ketiga Ibu Risma adalah dalam hal komunikasi publik, terutama dalam hal menangani bentuk-bentuk kritik. Baik, setelah kita mengupas tuntas Ibu Khofifah dan Ibu Risma, berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan Ibu Lulu Nur Hamidah. Nah, seperti yang kita ketahui sesuai latar belakangnya, yang pertama, Ibu Lulu Nur Hamidah tentu sangat berpengalaman dalam hal berpolitik dan berorganisasi di partai. Nah, yang kedua, kelebihannya adalah beliau berpendidikan tinggi. Beliau memiliki pendidikan yang mumpuni dengan 2 gelar S2, satu dari Universitas Indonesia di bidang sosiologi dan satu lagi dari Lee Kuan Yew School of Public Policy di Singapura.
dalam administrasi publik. Nah, kelebihan yang ketiga Bu Lulu adalah dalam hal komitmen terhadap isu-isu sosial. Selama menjadi anggota DPR, Ibu Lulu dikenal vokal dalam isu lingkungan dan pemberdayaan perempuan. Bu Lulu juga turut mengusulkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Tapi ada juga kekurangan-kekurangan Ibu Lulu. Di antaranya adalah yang pertama, kurangnya pengalaman di lembaga eksekutif. Meskipun memiliki pengalaman legislatif dan organisasi, Ibu Lulu belum pernah sekalipun memegang posisi eksekutif, misalnya seperti wali kota atau gubernur. Dan hal ini bisa menjadi tantangan dalam menangani urusan pemerintahan daerah yang tentunya kompleks. Nah, kelemahan kedua Ibu Lulu adalah tantangan dalam hal popularitas. Menghadapi calon-calon yang lebih populer seperti Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Ibu Tri Risma hari ini, Ibu Lulu mungkin perlu kerja keras, perlu kerja ekstra untuk meningkatkan visibilitas dan elektabilitasnya di mata publik. Dan melihat dari ulasan-ulasan yang saya sampaikan tadi, menurut analisa saya, Ibu Tri Risma hari ini mempunyai kelebihan dan prestasi bergengsi yang lebih banyak dan lebih kuat dibandingkan Ibu Khofifah. Saya kira Ibu Risma lebih unggul dari komposisi ini, sehingga Ibu Risma berpotensi menang dalam Pilgub Jawa Timur 2024 nanti. Namun yang perlu diingat adalah posisi incumbent atau petahana. Dalam hal ini adalah Ibu Khofifah Indar Parawansa. Dalam pemilihan umum atau pilkada pada umumnya, posisi incumbent atau petahana seringkali lebih diuntungkan dan memiliki peluang menang lebih besar karena ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah petahana dalam hal ini adalah Ibu Khofifah mempunyai keunggulan, yaitu branding, di mana ada pengakuan nama dan pengalaman yang masih melekat pada dirinya. Incumbent biasanya sudah dikenal luas oleh pemilih dan memiliki rekam jejak kerja yang dapat diukur dan mudah untuk dievaluasi. Pengalaman inilah yang memberikan kepercayaan tambahan bagi pemilih yang cenderung memilih kandidat yang sudah terbukti kemampuannya. Alasannya kedua adalah posisi incumbent atau petahana mempunyai akses ke sumber daya dan jaringan, di mana petahana selalu memiliki akses lebih baik ke sumber daya pemerintahan seperti dukungan logistik, jaringan birokrasi, dan informasi. Dan hal ini akan mempermudah Bu Khofifah sebagai petahana dalam melakukan kampanye dan pelaksanaan program-program yang populer di kalangan masyarakat. Nah, alasan yang ketiga adalah biasanya memiliki keunggulan media dan publisitas, di mana posisinya sebagai pejabat yang sedang menjabat itu akan memberikan keuntungan dalam hal publisitas dan liputan media. Kekuatan ada di sini. Setiap kebijakan atau kegiatan yang mereka lakukan cenderung selalu mendapatkan sorotan media yang luas. Itu yang bisa meningkatkan visibilitas petahana di mata publik. Alasan yang keempat adalah bahwa petahana mempunyai peluang besar untuk menang adalah adanya dukungan dan loyalitas pemilih. Nah, dari pengalaman, posisi incumbent seringkali mudah untuk membangun basis pemilih yang loyal melalui kebijakan dan program-program yang telah dijalankan. Nah, pemilih merasa puas dengan kinerja petahana, cenderung tetap memberikan dukungan mereka pada pemilihan berikutnya. Alasan yang kelima adalah adanya pengaruh dan koneksi politik. Petahana biasanya memiliki koneksi politik yang kuat, baik di tingkat lokal maupun nasional. Nah, koneksi inilah dapat memberikan dukungan strategis yang signifikan selama masa kampanye, termasuk dukungan dari partai-partai politik, para donatur, dan para tokoh masyarakat. Namun penting juga diingat bahwa posisi incumbent tidak selalu menjamin kemenangan. Incumbent yang tidak berhasil memenuhi harapan pemilih atau terlibat dalam kontroversi dan skandal misalnya, itu dapat kehilangan dukungan dan akhirnya kalah dalam pemilihan ulang. Demikian ulasan-ulasan para kandidat gubernur Jawa Timur dari saya, Cak Tok Carlos. Nah, semoga dapat memberikan edukasi bagi teman-teman, dan bila ada saran dan kritik untuk saya, nah dengan senang hati silakan kirim ke alamat email carlosmonitoring@gmail.com. Terima kasih sudah bergabung di channel Carlos Monitoring.